Kita akan bahas gimana ekuitas di dalam bisnis itu bisa mencerminkan apakah bisnis itu lagi sehat, sakit ringan, sakit parah, atau bisnis udah jadi zombie. Ini adalah format dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas yang formatnya udah saya sesuaikan supaya teman-teman UMKM bisa lebih mudah untuk memahami. Tapi sebelum itu kita ke basic dulu. Ekuitas letaknya ada di sini, teman-teman ya. Jadi untuk penjelasan seputar segitiga, seputar model ini saya buat sendiri. Jadi teman-teman pasti belum pernah lihat ini dimanapun. Nanti akan saya jelasin di video yang lain. Bisa cek di bagian deskripsi. Linknya ada di situ. Kalau misalkan videonya udah saya upload. Kalau belum ada berarti masih belum. Nanti teman-teman cek aja. Nah, ekuitas ini adalah jiwa, teman-teman, dari bisnis. Menempati peran yang sangat penting. Ekuitas ini bukan modal. Nah, banyak di luar sana yang pakai istilah ekuitas ini diganti dengan modal supaya mungkin lebih familiar dan lebih mudah dipahami ya. Padahal secara konsep itu benar-benar beda jauh. Gagal paham soal ekuitas atau jiwa dari bisnis itu bisa menyebabkan liquidity problem, teman-teman. Nah, liquidity problem ya yang kaitannya dengan ekuitas itu nanti akan memunculkan yang saya sebut adalah sindrom modal. Kemudian sindrom modal dan liquidity problem ini akan bisa bertambah parah ya. Jadi kalau ada liquidity problem, kemudian ada sindrom modal, nah ini liquidity problemnya bisa semakin parah. Nah, yang mana kalau liquidity problem ini bisa semakin parah, itu bisnis nggak akan langsung mati, teman-teman. Tapi bisnis itu akan jadi zombie. Jadi dia masih hidup, tapi kayak jiwanya nggak ada. Atau mungkin kalau teman-teman yang nggak percaya istilah jiwa atau adanya jiwa, nyawa, dan lain-lain, teman-teman bisa pakai istilah kesadaran. Jadi kesadarannya nggak ada. Hidup sih hidup ya. Cuman dia nggak punya kesadaran, dia nggak punya jiwa. Untuk lebih simpel dan mudah dipahami, istilah ekuitas ini akan saya pakai istilah yang lain yaitu ya, ini kekayaan. Nah, kekayaan dari suatu bisnis itu sama dengan ekuitas. Oke. Nah, kalau misalkan saya tanya ke teman-teman, seberapa besar modal bisnis teman-teman? Maka jawabnya akan gampang. Gambaran di otaknya yang muncul pasti akan, oh dulu aku merintis usaha ini modalnya sekian, pakai uang sekian, atau ada dari investor kasih mesin nilainya sekian. Nah, nanti di jumlah total pasti akan muncul gambaran. Atau mungkin ada juga yang modalnya dari utang. Nah, nanti kegambar nih di otak aku dulu pakai modal uang sendiri sekian, pakai utang sekian. Itu adalah modal. Itu udah benar mikirnya. Tapi kalau ditanya dengan berapa besar kekayaan atau seberapa kaya bisnis kamu, jawabnya akan agak sulit. Nah, supaya lebih gampang, teman-teman, saya akan pakai pertanyaan seberapa kaya tetangga kamu. Oke, jadi kita gibah aja biar seru dan biar memahami konsep ekuitas atau kekayaan ini dengan lebih mudah. Jadi gibah kalau dengan cara yang benar itu bisa paham prinsip keseluruhan akuntansi, teman-teman. Ya. Nah, ini ada dua orang gibah nih. Si A itu tanya seputar kekayaan. Oke. Nah, terus kemudian si B ya. Ini dia mulai muncul gambaran di otaknya. Kalau ditanya kekayaan tetangga, gibahin kekayaan tetangga, pasti yang muncul kan di pikirannya adalah harta ya. Hartanya ini sekian. Harta itu apa aja? Nah, paling kelihatan ya, biasanya rumah gitu kan. Nah, rumah dia mikirnya, rumahnya bagus, mungkin dia bahkan punya rumah mewah. Rumah ini adalah salah satu harta, salah satu jenis harta yang biasa muncul di otak ketika gibahin tetangga. Ada juga yang lain mungkin muncul adalah kendaraan, mobil misalkan ya. Rumah, mobil, kendaraan yang lain, dan mungkin nanti juga ada pakaian dari perhiasan yang biasa dia pakai, itu pasti akan menggambarkan di otak kita kekayaan tetangga kita ini. Tapi di tengah gibah ini tadi ada muncul ibu-ibu ketiga ya. Ada satu orang lagi nih yang masuk ke obrolan. Dia ngomong seputar utang ya. Utang. Nah, ini tadi total asetnya dari rumah, mobil, dan lain-lain kita anggap aja ya, misalkan gampangnya adalah total ini tadi 5M.
Oke. 5M keseluruhan harta yang dia miliki. Kemudian si ibu-ibu yang ketiga baru masuk ini dia ngomong, emang sih dia hartanya banyak gitu, miliaran, tapi utangnya juga banyak. Anggap aja si ibu ini ngomong bahwa utang yang harus dibayarkan, ada yang harus dibayar besok, ada yang harus bayar minggu depan, ada yang perorangan ke bank, ada yang harus dibayarkan per bulan selama 5 tahun ke depan. Ya, intinya totalnya utang itu adalah misalkan 4. Oke, nah ketemu di sini. Maka pertanyaannya, kekayaannya tadi berapa? Saya tulis kekayaan sama dengan harta dikurangi dengan total utang yang dia miliki. Ya, jadi kekayaan ini adalah sama dengan harta dikurangi utang. Oke, udah nangkep ya teman-teman di sini. Jadi berapa? 5M dikurangi sama 4M. Kekayaannya 1M. Ini ya teman-teman, ini adalah ekuitas ini tadi yang kita udah bahas. Jadi kelihatannya sih hartanya banyak, tapi untuk kekayaan ya itu bisa beda. Kenapa? Karena harus dikurangkan dengan utang terlebih dahulu. Terus ini teman-teman, bahasa kerennya atau bahasa keuangannya, bahasa akuntansinya kekayaan ini adalah ekuitas. Ya, jadi ini adalah ekuitas. Kemudian untuk harta ini adalah aset. Kemudian si utang ini adalah liabilitas. Oke. Sampai sini nangkap teman-teman ya. Jadi ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Mungkin teman-teman familiar dengan rumus ini, tapi kayaknya beda. Yang mungkin teman-teman pernah dengar adalah aset sama dengan ya, liabilitas plus ekuitas, atau aset dengan ini mau dibalik-balik sama modal plus utang. Kita kan utang aset sama dengan modal. Yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya nggak tepat kalau ekuitas itu disebut dengan modal. Nah, ini adalah turunan dari ini. Jadi modelnya kan sama teman-teman. Kalau kita mau nyari aset, nilai aset ya sama dengan modal ditambah utang. Kalau misalkan kita mau nyari ekuitas, ya pakai persamaan akuntansi, otomatis ini akan dibalik, aset dikurangi dengan liabilitas. Karena persamaan dasarnya adalah ini, atau ini dengan bahasa yang lain. Oke, itu adalah basic perhitungannya teman-teman. Memahami tentang ekuitas ditambah dengan persamaan dasar akuntansi ini tadi, kita bisa tahu apakah bisnis kita itu sehat, atau mungkin sakit ringan, atau sakit parah, atau jadi zombie ya. 4 ini gimana memahaminya? Langsung masuk ke contoh studi kasus laporan keuangan, khususnya adalah laporan perubahan modal. Oke, sekarang kita langsung masuk ke studi kasus yang contohnya udah saya kasih di sini teman-teman. Di sini ada laporan perubahan ekuitas ya. Jadi ini formatnya udah saya sederhanakan dan saya sesuaikan untuk awalan lebih mudah pahamnya adalah saya bikin seperti ini teman-teman. Ini adalah laporan dari 3 bisnis yang berbeda. Jadi untuk isi laporannya ada 4 ini, 5 sama hasil akhirnya atau ekuitas. Ini adalah bisnis 1, ini bisnis 2, bisnis 3 dengan skenario yang berbeda-beda. Pertama, kita lihat bagian modal pemilik bersih. Maksudnya apa? Maksudnya modal pemilik bersih ini adalah modal yang disetorkan dari pemilik sendiri. Jadi bukan modal yang dari utang ya. Kalau modal dari utang itu kan modal dari orang lain, dari pemberi utang. Kalau misalkan teman-teman ada modal dari pinjaman bank, ya itu adalah modal dari bank, bukan modal pemilik. Karena bank statusnya nggak memiliki bisnis itu. Pemilik ini adalah bisa teman-teman sendiri sebagai founder atau mungkin juga dari investor yang setelah dia store modal statusnya adalah juga ikut memiliki bisnis tersebut. Bersih di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah modal ini kan bisa ada modal awal, kemudian nanti juga ada mungkin tambahan modal setelah bisnis itu jalan, dan mungkin juga di tengah jalan nanti ada penarikan modal ya. Nah, itu adalah nilai akhirnya di periode tersebut. Jadi maksudnya bersih itu kayak gitu. Kemudian untuk total saldo laba rugi ini adalah akumulasi keseluruhan
laba atau mungkin juga rugi ya, nilainya yang ada di laporan laba rugi itu selama bisnis teman-teman berjalan. Jadi dimasukkan ke sini. Kemudian laba rugi bersih periode berjalan itu maksudnya adalah periode saat laporan ini dibuat. Jadi laba yang periode saat ini itu nggak termasuk ke sini. Ya, jadi dimasukkan sendiri supaya lebih jelas. Jadi untuk oke, total saldo sekian, kemudian laba rugi bersih yang di bulan ini berapa? Nah, nanti akan terlihat. Kemudian untuk bagi hasil ini ya tentunya adalah bagi hasil ke pemilik. Nah, ini teman-teman kita langsung masuk ya. Di bisnis yang pertama, ini ada modal pemilik 50 juta. Untuk lebih pahamnya 50 juta, ini angkanya dari mana? Itu saya kasih contoh kayak gini, teman-teman. Bisa dilihat dulu. Nah, dari sini akan muncul hasil akhirnya adalah 50 juta. Modal pemilik 50 juta, total saldo laba rugi dan seterusnya ini sekian. Bagi hasil tentunya minus karena uang itu keluar ya, mengurangi saldo yang ada. Ini saya bilang bisnisnya sehat. Patokannya apa? Jadi di laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini adalah angka di ekuitas akhir ya. Jadi ekuitas yang bawah ini 98 juta, ini kan lebih besar daripada modal pemilik bersih. Jadi modal yang disetorkan oleh pemilik ini bertumbuh. Dan patokan yang lain adalah total saldo laba rugi ini adalah plus ya, nggak minus tentu saja. Jadi laba itu terus terkumpul. Kemudian juga laba rugi bersihnya di periode saat ini tuh juga mencatatkan laba ya. Kalau minus otomatis kan rugi. Nah, ini makanya sehat. Patokan paling utama adalah ini teman-teman. Ya, ini dibandingkan sama ini. Kalau ini kan kelihatan angkanya bertumbuh cukup besar. Anggap saja ini baru mulai berapa bulan dia udah bertambah sekian. Kemudian bisnis yang kedua, ini adalah contoh bisnis yang sakit ringan, teman-teman ya. Kalau kita mengacu ke laporan perubahan ekuitas. Ini saya bilang sakit ringan, kenapa? Karena, nah, ini mengalami kerugian. Simple. Jadi, kan orang selalu bilang kalau namanya bisnis pasti ngalami rugi, kayak gitu kan. Oke, memang bisnis itu berpotensi dan atau mungkin bahkan pasti di satu momen, satu bulan tertentu mungkin itu mengalami kerugian. Tapi kita tetap harus tahu kalau bisnis yang mengalami rugi itu dia sedang sakit. Kalau dia cuma mengalami rugi di satu periode itu aja, mungkin sekali, mungkin nanti terus laba terus kemudian ada suatu hal dia rugi, itu masih wajar. Namanya orang kan juga nggak mungkin sehat terus kan. Sekedar batuk, flu, pusing, demam, kayak gitu kan wajar. Nah, jadi bukan masalah yang serius, asalkan ini bisa segera diobati, kayak gitu. Kemudian juga bagi hasilnya nol otomatis karena ini mengalami kerugian, jadi pemilik sepakat untuk sementara nggak ngasih bagi hasil dulu. Nah, ini yang ketiga, teman-teman. Ini adalah contoh bisnis yang sakitnya cukup parah. Ya, kenapa saya bilang kayak gitu? Patokan yang paling utama adalah di ekuitas. Sama kayak bisnis yang ini. Ini kan patokannya ekuitas ini dibandingkan sama modal pemilik bersih awal, yang mana ini sehat karena bertumbuh. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Angkanya ini kan mengalami penurunan yang signifikan ya ke bawah ini. Jadi dari awalnya 50 juta modal dari pemiliknya jadi 27. Berarti uang yang dimasukkan sebagai modal akumulasi ya, dari modal awal nanti ada penambahan modal di tengah jalan, itu jadi cuman sekian ya, otomatis berarti bisnis itu ada yang salah nih. Orang nanam modal kan berarti kan kita berinvestasi ke bisnis tersebut, kok malah uangnya berkurang. Nah, kenapa? Karena ini teman-teman, terjadi kerugian yang cukup signifikan, nggak besar, tapi angkanya signifikan kalau kita melihat ke jumlah modal yang disetorkan. Saldo laba ruginya ini minus. Kenapa bisa minus? Karena ini kan tadi saya bilang akumulasi ya. Jadi setiap bulan selama beberapa periode, bisnis itu mengalami kerugian sehingga menggerus nih laba yang mungkin dulu sudah dia kumpulkan, terus karena suatu hal, kesalahan manajemen mungkin, atau mungkin karena juga bencana alam atau musibah dan lain sebagainya, mengalami kerugian, dan ini terjadi terus-menerus sehingga bisa menghabiskan nih saldo laba, akumulasi laba yang sudah dikumpulkan, kayak gitu. Jadi ini minus. Ini teman-teman. Apakah ini sering terjadi? Banyak banget. Perusahaan yang paling besar misalkan kita tahu Goto, ya, rugi saldo ruginya berapa besar? Bisa teman-teman lihat nanti di laporan keuangannya mereka. Bisa hidup, teman-teman. Masih bisa hidup ya. Bisnis masih bisa hidup kalau misalkan saldo laba rugi bahkan dia minus, terus kemudian di periode sekarang dia masih rugi lagi. Nah, kenapa? Ya karena ini masih ada
Oke, sini masih ada teman-teman, masih ada uang yang bisa diputar sebagai modal kayak gitu. Nah, ini kalau nanti terjadi terus-menerus, semakin parah lagi, nggak segera diatasi, ini bisa masuk ke area ini. Ini ada garis aman, ya, ada safe line yang saya sebutnya. Ini adalah zona aman, kurang lebih kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita nggak paham konsep tentang ekuitas atau jiwa daripada bisnis, itu akan sangat rawan untuk nyebrang ke area ini, area yang bahaya. Makanya tadi saya bilang, kalau nggak paham tentang jiwa atau ekuitas dari bisnis, yang mana memang agak tricky untuk dipahami, karena sifatnya dia seperti jiwa ya, jadi gaib, abstrak kayak gitu, itu akan rawan. Jadi nanti dia akan dapat masalah liquidity problem. Ketika kita udah mengalami posisi atau kondisi kayak gini teman-teman, aku punya modal ini kok berkurang terus ya, kok tiap bulan rugi terus ya. Yang di pikiran kita apa? Yang muncul di pikiran adalah gimana caranya untuk kita itu bisa mendapatkan cash atau uang. Kita masuk ke survival trap ya, bukan survival mode, tapi kita akan masuk ke jebakan survival. Pikirannya uang, gimana caranya dapat uang, gimana caranya dapat uang, gimana caranya ini bisa tumbuh, ini gimana caranya biar balik lagi. Jadi kita pusing sekedar untuk bisa balikin ini, jangan sampai nol, nanti bisnis akan berhenti, akan mati kan otomatis. Nah, kita pikirnya kayak gitu pasti, karena juga kita kan selalu didoktrin cash is king. Cash is king, profit is queen, cash is king. Nah, kita akan secara psikologis kita akan mementingkan cash itu di atas segalanya dengan prinsip tersebut. Ya, jadi kita akan mikir cash is king, gimana caranya kita dapat cash. Nah, masuk ke sini ketika apa? Kita berpikir gimana caranya dapat cash, fokusnya ke situ dan kita ambil utang. Nah, seketika kita akan masuk ke bagian sini, teman-teman. Kenapa? Karena nanti dengan kita mengambil utang, sebetulnya ini juga nggak berpengaruh. Ini nggak akan berpengaruh sama sekali. Misalkan kita ambil utang 100 juta gitu misalkan. Angka ini tetap, teman-teman. Ya, dan apakah uang ini akan menyelesaikan masalah? Enggak juga. Kenapa? Karena ya kita mikir pertama adalah kita punya uang, oke, dan kita akan lebih cenderung untuk menggunakan uang itu secara asal-asalan. Jadi ada satu prinsip yang teman-teman perlu tahu adalah prinsip eh, piring makan. Ya. Jadi semakin besar ukuran piring, itu akan mempengaruhi kita untuk memakan atau mengkonsumsi makanan yang jumlahnya lebih besar. Karena kita punya kecenderungan secara psikologis itu untuk memenuhi piring yang sedang kita pegang. Nah, sama prinsipnya. Ketika kita punya uang sekian, ini kita ibaratkan piring. Kita akan selalu menemukan cara gimana untuk menghabiskan uang tersebut. Kemudian otak rasional kita, otak logis kita akan berusaha untuk membenarkan pengeluaran yang menghabiskan uang pinjaman itu tadi, seakan-akan itu memang pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, untuk mengembangkan bisnis ke keadaan semula. Nah, itu bahayanya teman-teman. Seperti apa angkanya? Ketika kita nanti ambil utang dan kondisi ini tidak bisa kita perbaiki, nah, kondisinya akan kayak gini, teman-teman. Jadi ini adalah suatu kondisi di mana bisnis itu ya udah jadi zombie. Zombie kayak gimana ya? Kayak gitulah kurang lebih. Ya, bisnis ini udah jadi zombie. Tetap hidup, tapi nggak punya jiwa. Dia, jadi kalau penulis buku Profit First itu mengibaratkan bisnis yang kayak gini adalah monster. Bisa bisnis ini tambah besar, dia masih bisa tumbuh, tapi justru akan makin merepotkan karena kayak kita pelihara seekor monster. Jadi malah bikin kacau, semakin besar dia akan malah bikin kacau. Ini teman-teman bisa lihat ya, bagian ekuitas ini dia bahkan ada di kondisi minus, bukan hanya turun atau mungkin stuck, tapi bahkan di bawah nol. Nah, ekuitas itu memang bisa di bawah nol, teman-teman. Dan perlu diingat bahwa batas bawah ekuitas itu kita sendiri sebagai owner yang tentukan. Kita sendiri sebagai entah namanya direktur, entah founder atau apapun itu kita yang menentukan. Untuk lebih jelasnya saya kasih gambaran. Tadi kan ada nih bikin grafik gitu ya, teman-teman. Ini adalah waktu
atau time. Kemudian ini adalah jumlah ekuitasnya. Ini bisa bulan, bisa tahun, dan ekuitas teman-teman. Dia pakai setoran dari awal, otomatis dia nggak start dari nol. Nah, ini dia naik, terus dia bisa turun, terus bisa naik lagi. Kekayaan kan sifatnya kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan teman-teman, ini batasnya masih nol. Misalkan contoh, kita ambil utang nih, 100 juta. Otomatis batas bawahnya ini akan ke bawah juga. Berapa? Sesuai utang yang kita ambil. Jadi ini minus 100. Makanya tadi saya bilang, kalau seketika kita ambil utang, itu akan berisiko cukup besar. Ya, kita masuk ke jurang ini. Ini seketika, ini berpotensi teman-teman, untuk, ya misalkan dia gini. Awalnya dia akan gini lagi, kalau misalkan kita nggak punya utang. Tapi kalau punya utang, dia justru bisa makin anjlok ke bawah. Ini mungkin bisa naik lagi. Bisa turun sampai batasnya adalah sesuai utang yang kita ambil. Semakin besar utang yang diambil, batas bawahnya akan semakin turun lagi. Jadi konsepnya kayak gitu, teman-teman. Perlu paham bahwa kita sendirilah yang menentukan apakah batas bawah ekuitas ya itu 0 atau sampai minus tidak terhingga. Itu owner sendiri yang tentukan. Ini adalah konsep jiwa atau kesadaran atau nyawa di dalam bisnis yang sangat penting untuk dipahami teman-teman, khususnya UMKM, supaya kalau pengen naik kelas, pengen scale up, pengen bisnisnya lebih besar, itu paham dulu. Jadi nggak ngasal. Bisnis yang besar nggak selalu dia menguntungkan, nggak selalu bisnis itu performanya bagus. Dia ada di zona yang nggak aman tadi, sebenarnya bisnis itu malah zombie. Kita pelihara zombie yang sangat merepotkan. Semakin besar, semakin banyak dia hidup, akan repot banget. Kayak gitu teman-teman. Oke, ini adalah konsep tentang ekuitas. Terima kasih, semoga bermanfaat.